you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't want ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Dan bener, Cak, kita bener-bener tercengang, Cak. Jujur aja, kita tercengang dengan apa yang dipertontonkan oleh Jorge Martin. Kita nggak pernah menyangka Martin yang sebelumnya mengatakan dia kesulitan, dia suffering, dia selalu slip banyak pada free practice pertama. Namun tiba-tiba dia menunjukkan bahwa seorang Martin ini memang memiliki kecepatan dan mental luar biasa. Kita harus akui itu, Cak. Bagaimana dia memanage sprint race yang tak pernah menyangka. Kita semuanya nggak pernah memprediksi bahwa Martin akan juara. Mungkin di awal IWB sendiri akan memprediksi bahwa Martin akan masuk podium, tidak juara, akan tetapi ternyata Martin mampu melakukannya. Pertanyaannya, apakah semuanya diprank oleh Jorge Martin? Apakah Pecco dan juga Ducati Factory diprank oleh Martin? Apakah semua pembalap diprank oleh Martin? Ataupun kita juga diprank oleh Martin? Tentu pertanyaan tersebut suatu hal yang normal, Cak. Karena kita tahu sebelumnya Martin ini hancur, Cak. Pace-nya tidak kencang. Dia juga sangat lambat, bahkan berkali-kali pada saat free practice dia geleng-geleng kepala. Tentu saja, Kang Mas, kita tidak juga bisa begitu, Cak. Soalnya kita akan berbicara di sini bukan berbicara tentang analisa, akan tetapi kita akan mencoba membedah seperti apa sprint race, membedah dalamannya, apa yang dirasakan oleh para pembalap langsung, bagaimana yang dirasakan oleh Jorge Martin, apa yang dirasakan oleh Pecco Bagnaia, dan kenapa Pecco yang seolah-olah sebelumnya sangat pede, sangat confidence, tiba-tiba kemarin benar-benar suffering. Bahkan kalau kita lihat bongkar lap time dari Pecco ini ternyata tidak terlalu kencang, Cak. Jadi bisa kita katakan memang Martin secara level kemarin di sprint race level up dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Untuk memberikan gambaran tentu saja IWB tidak akan ngoceh doang, Cak, tapi kita mencoba untuk memberikan semacam gambaran kesampaian semuanya. Seperti apa sih race kemarin? Dan bagaimana kejadian kemarin dan seperti apa jalannya race, IWB akan sodorkan kesampaian semuanya, termasuk data bedah mengenai lap time-nya. Seperti apa best race lap-nya. Kita akan bedah pelan-pelan. IWB sudah siapkan video persamaan semuanya. Dan mari kita intip bagaimana jalannya race kemarin berikut ini, Cak. Nah, Kang Mas, jadi kemarin, saya bisa intip di sini ya. Ini adalah bagaimana detik-detik para pembalap sudah akan start, Cak. Dan semuanya harus tahu bahwa kemarin itu sprint race dilakukan 11 putaran dan semuanya rata-rata menggunakan tipe ban keras depan dan belakang keras. Jadi ini memang special kompon yang tidak biasanya, kompon yang dibawa oleh Michelin khusus di Qatar. Jadi teman-teman harus tahu, makanya hardnya ini memang berbeda. Jadi bukan hard yang biasanya, karena ini kan digelar race pada malam hari sehingga suhunya memang cenderung dingin, sehingga walaupun hard, ya hardnya ini beda dibandingkan dengan biasanya. Nah, kita akan lihat seperti apa pada saat race ya. Kita lihat di sini Luca Marini luar biasa, pole position. Mari kita langsung intip bagaimana pada saat start. Teman-teman, sampai harus tahu bahwa kemarin ternyata pada saat baru di T1 saja, di first lap, ternyata sudah ada insiden antara Pecco Bagnaia melawan Martin. Dan memang kita perhatikan kemarin cenderung agresif, Cak, rada brutal, tapi masih on the track. Dan teman-teman, pada saat start, Luca Marini melakukan tugasnya dengan sangat luar biasa. Keduanya adalah Alex Marquez. Kita lihat bayangan di sini, Cak, ya. Alex Marquez kedua dan ketiga ternyata Martin. Kemudian di sini ada Fabio Di Giannantonio yang jejer dengan Pecco Bagnaia. Mari kita intip lanjutnya, Cak. Nah, pada saat sudah mulai mendekati tikungan, saya bisa lihat di sini posisi Luca masih tetap di depan. Kemudian ternyata kita perhatikan di sini ada Jorge Martin yang berada di posisi ketiga dan belakangnya adalah Pecco Bagnaia. Nah, di sini, Cak, kita lihat ya posisi dari Alex Marquez di dalam racing line. Ini, Cak, detik-detik racing accident, senggolan yang dikatakan oleh para komentator MotoGP sedikit liar, ya sedikit ya agresif lah bahasanya, Cak. Kita perhatikan di sini ya. Coba kita intip. Memang sebenarnya posisinya ini kalau kita lihat bayangan ya, kita lihat bayangan ini posisi Martin sedikit di depan dari Pecco Bagnaia. Nanti kita lihat dari sisi yang lain supaya tercerahkan sampai, Cak. Dan di sini kita perhatikan, yes, posisi Alex Marquez sudah kedua. Dan senggolan antara Pecco serta Martin ini terjadi hanya
baru satu tikungan. First corner, di belakangnya ada Zarco dan juga Marc Marquez. Kita nggak nyangka ya, Fabio Di Giannantonio yang tercecer di posisi ke-6 kali ini, tapi ternyata pada akhir race luar biasa bisa merangsek dan menekan Jorge Martin. Nah, seperti ini posisinya, Cak. Jadi setelah itu, nah kita lihat ya, setelah itu posisi dari Luca Marini ke depan, kedua Alex Marquez, ketiga Jorge Martin, dan kemudian keempat Pecco Bagnaia. Dan di sini di sebelahnya, yes, ada Johann Zarco. Dan kita lihat di sini ya, posisi dari Martin memang sudah di depan dari Pecco. Sama bisa lihat bagaimana hard brake yang dilakukan oleh Martin sampai ban belakangnya ngangkat ya. Nah, seperti ini, ngangkat. Akan tetapi memang tuh lihat, memang yang ngantem sebenarnya di sini Pecco, Cak. Jika pada tikungan pertama, yes, ya kan, kondisinya Martin di dalam racing line dan di sini Pecco datang. Nah, ya kan, kelihatan nggak sampean? Nah, ya, jadi kena bentur. Yes, ya. Jadi itu yang pertama, insiden sentuhan yang pertama. Kemudian sentuhan yang kedua, Cak. Dan sentuhan ini memang cukup agresif pula. Bahkan posisi dari Pecco Bagnaia seperti disentuh ya. Pada posisi itu, kita lihat Martin datang dengan cepat ya dari sisi dalam. Oke, nah ini twice, dua kali kontak dan didorong sepertinya kayak gitu. Masuk ke dalam. Nah, ya. Jadi terlihat memang agresif, tapi ini menurut WB sih normal ya. Zaman dulu juga seperti ini biasa aja sih. Kita lihat seperti ini. Jadi Martin masuk dari dalam karena posisi dari Pecco agak di luar. Paling juga menyita perhatian kita semuanya adalah insiden pada next corner-nya. Kita tahu ada sedikit insiden antara Aleix Espargaro dengan Franco Morbidelli. Tapi kita akan membahas itu secara khusus dalam video terpisah, Cak. Karena IWB ingin jabarkan kesamaan semuanya secara detail lah. Kenapa dan what happened ayah naon dengan Aleix ini ya? Karena kalau kita perhatikan memang sosok pembalap satu ini temperamen, Cak. Kita akan bahas nanti supaya tercerahkan bagaimana pernyataan dari Franco Morbidelli dan apa yang terjadi sehingga Tim Stewart pun memberikan penalti. Tapi kita akan bahas nanti, kita akan bahas secara detail lah supaya sampai tahu, karena tidak hanya insiden antara Franco Morbidelli dan juga Aleix Espargaro, tapi juga Pol Espargaro pun juga bikin ulah pada Bezzecchi. Nanti kita akan bahas ya, momen di mana Espargaro crash ya, jadi dia lost traction dan kemudian seperti ini, Cak, kondisinya membentur Enea Bastianini ini, motornya sampai lari, lihat nih, motornya menggelinding, jadi menjungkalkan Enea Bastianini ini, dan lihat nih motornya sampai lari ke sini. Yes, jadi dari sini maka dipastikan Aleix Espargaro akhirnya cedera kakinya, dan ternyata dengan posisi Martin yang melakukan kesalahan maka dia pun disalib oleh Pecco Bagnaia, dan Pecco sekarang nomor 3, Marquez keempat. Ini dia, Cak, momen di mana Martin sudah overtake Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, dan bahkan juga sudah menekan Alex Marquez seperti ini, Cak. Nah, ini pada 7 lap to go ya, 7 lap setelahnya. Sangat rapi sih ya, Martin kencang banget sih emang sih, kita harus akui itu. Dan dia langsung ngejar Luca Marini. Yes, posisi seperti ini. Dan pada akhirnya bisa dipastikan bahwa pada final last lap maksudnya ya, dipastikan Jorge Martin berhasil menjadi juara di sana kemarin, mengalahkan semua pembalap Ducati. Luca Marini pun yang kita katakan kemarin akan main keroyokan bahasanya, Cak, akan membantu Pecco tidak bisa berbuat apapun karena konfirmasi dari Luca. Ternyata kenapa kemarin dia drop, konfirmasi dari Luca, dia merasakan pada ban belakangnya mengalami degradasi yang sangat luar biasa setelah 4 lap ya. Jadi itu konfirmasi dari Luca Marini sehingga dia tidak bisa berbuat apapun untuk menahan laju Martin. Nah, teman-teman, IWB akan ajak sampai untuk melihat seperti apa dari lap time-nya, Cak. Kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah hasil 11 lap atau setara dengan 59,18 km di Qatar Sprint Race, di mana dimenangkan oleh Jorge Martin yang tak terjamah oleh para pembalap lainnya. Ini adalah sebuah prestasi yang tidak pernah kita duga karena Martin sebelumnya kesulitan, kelihatan suffering, dia mengalami low traction, akan tetapi Martin mentalnya luar biasa, skillnya luar biasa sehingga kemarin dia juara di Qatar Sprint Race. Kemudian kedua, Fabio Di Giannantonio. Fabio sendiri memberikan konfirmasi, Cak, dia mengalami problem atau on limit semuanya. Problem pada saat di belakang Jorge Martin. Nah, berikut kata-kata Fabio Di Giannantonio yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Aku berusaha keras, sejujurnya statku sangat buruk. Aku benar-benar membuat kesalahan dan kemudian aku mengalami masalah dengan perangkat depan right head device yang tidak berfungsi selama setengah putaran. Juga suhu bagian depan sangat tinggi sejak lap kedua. Sulit untuk menyelamatkan ban dan mendorong keras, tapi aku mampu melakukan pekerjaan dengan baik.
Aku bertarung dengan para pembalap lain dan bersenang-senang. Kemudian aku mencoba mengejar Jorge, tapi dia melakukan tugasnya dengan sangat baik di sektor 2 dan 3 yang merupakan tempat di mana celah untuk menyalip. Tapi aku kesulitan di sana sehingga menurutku posisi ini sudah luar biasa. Dan menurutku Martin terlalu kencang dan resikonya bisa sangat besar atau crash. Aku khawatir dengan ban depan yang sangat cepat naik suhunya. Saat aku berkendara sendirian relatif mudah. Namun ketika di belakang Martin, suhu ban depan naik drastis. Dengan MotoGP saat ini dan peraturan tekanan ban, sangat sulit untuk mengikuti dan mencoba menyalip Martin. Aku mampu mengejar Jorge namun tidak mampu menyalip. Aku sudah berusaha sangat keras tetapi itu sulit. Aku sudah on limit. Itu konfirmasi dari Fabio Di Giannantonio, Cak. Dan kemudian, Cak, ada Luca Marini, kemudian disusul oleh Alex Marquez, kemudian kelima Pecco Bagnaia. Nah, Kang Mas, untuk Pecco memang spesial ya, nanti kita akan bahas ya. Pecco ini kenapa buat penayak naon, yang pasti memang dia merasakan keanehan pada motornya, keanehan pada feelingnya, dan itu dia juga kaget dan nggak nyangka, itu intinya, Cak. Kemudian ke-6 Maverick Viñales, 7 Brad Binder, 8 Fabio Quartararo yang lumayan bagus, Cak. Yamaha sepertinya mulai bangkit walaupun belum konsisten, belum bisa mencoba untuk attacking karena Yamaha ini jika kita lihat sejauh ini mereka lemah pada kualifikasi, sehingga ya tahu sendiri ya, pada saat posisi di belakang akan sangat sulit untuk menyalip, akan sangat sulit untuk di depan. Karena kunci saat ini adalah posisi kualifikasi. Dan itu yang kita temukan pada Yamaha. Sebenarnya secara pace, race pace-nya maksudnya, Yamaha nggak buruk, Cak. Nanti kita bedah ya lap time-nya. Nah, kemudian next adalah Augusto Fernandez ke-9, 10 Johann Zarco dan 11 Marc Marquez ya. Yang kita lihat lumayan oke dibandingkan dengan pembalap Honda lainnya. Kemudian 12 Jack Miller, 13 Marco Bezzecchi, 14 Raul Fernandez, dan 15 Franco Morbidelli, kemudian 16 Pol Espargaro, 17 Iker Lecuona, 18 Nakagami, 19 Joan Mir, dan ke-20 Enea Bastianini. Kang Mas, kalau kita membahas mengenai Aprilia, WP sudah share ke sampean kemarin. Jangan bersenang-senang dulu, jangan happy dulu, karena jika kita membahas tentang Aprilia ini bagus dalam attacking, tapi untuk long run, pada saat membalap panjang, kelemahan dari Aprilia adalah ban itu cepat habis, Cak. Makanya bagaimana hasil yang diperoleh tidak bisa juara, tapi cukup oke lah ya Maverick Viñales di posisi 6, akan tetapi ya lain-lainnya di belakang kayak Raul Fernandez yang kemarin oke banget pada saat time attacking, tapi ternyata kemarin sprint race juga keteteran ya di belakang pula. Dan kemudian Enea Bastianini, Kang Mas. Jadi teman-teman, kemarin kan ada suara bahwa dari Enea akan membantu, termasuk juga dari tim VR46 Academy, diduga demikian. Dan ternyata ya nggak bisa berbuat apapun, Cak, karena Martin terlalu kencang, Martin terlalu super kencang, sehingga kita lihat Marco Bezzecchi aja ya kemarin hanya bisa menempati posisi 13, dan Luca Marini posisi 3, itu pun dengan jarak yang cukup lumayan dibandingkan dengan Martin, nggak mampu menahan intinya. Dan Enea Bastianini malah delosor, Cak, walaupun dia sempat gabung lagi gara-gara dihantam sama Alex Espargaro. Dan hasilnya ya seperti ini. Tapi tenang, ini masih awal, Cak, karena ada nanti pada saat race di hari Minggu. Nah, teman-teman, kita sekarang intip untuk analisisnya. Apakah memang Martin ini kencang? Yuk kita intip saja lap time datanya. Yes, kita lihat di sini, Cak, bisa perhatikan bagaimana Jorge Martin pada saat menggunakan ban slick tire. Jadi teman-teman, untuk kemarin pembalap rata-rata menggunakan tipe ban slick. Ini juga mengejutkan ya, slick hard maksudnya. Sorry, semuanya pasti slick karena nggak hujan. Tapi ternyata Martin menggunakan tipe keras, hard. Dan ini juga sama, rata-rata para pembalap, baik Fabio pun sama ya, Di Giannantonio pun sama, hard. Kemudian Luca Marini juga menggunakan, Luca menggunakan tipe soft, Cak, yang depan, Cak, jadi lunak. Jadi nggak kaget kalau secara kecepatan awal memang sangat bagus, tapi dia mengalami masalah dengan ban setelah di pertengahan race pastinya ya, karena memang ban soft ini sangat kuat traksinya tapi cepat habis ya. Itu kan lunak ya, bahasanya lunak. Kemudian Alex Marquez menggunakan tipe hard sama, dan Pecco Bagnaia juga menggunakan tipe hard. Dan mari kita intip untuk lap time-nya, Cak. Jorge Martin, kalau IWP pelototin, maka bisa IWP pastikan race pace Martin bukan lawan dari Pecco Bagnaia. Sambil bisa intip di sini, Cak. Kita nggak usah jauh-jauh, kita langsung ke lap ke-6 saja. Di lap 6, kita perhatikan di sini justru Martin menorehkan best lap-nya dengan 1 menit 53,355 detik. Sementara di sini untuk Pecco Bagnaia hanya menorehkan waktu 1 menit 54,152. Jadi cukup jauh, Cak. Dan ini termaintain, Cak. Pada lap 7 untuk Martin mampu menorehkan 1 menit 53,570 detik. Sementara untuk Pecco Bagnaia hanya bermain di angka 1 menit 54. Jadi di sini saja sudah cukup jauh. Kemudian di lap ke-8 sama, Martin menorehkan waktu 1 menit 53,500 sekian. Pecco Bagnaia 1 menit 53,900-an. Jadi secara kecepatan beda,
Dan ini terus termaintain, di mana untuk Martin rata-rata di 53.0 detik kecil. Kita nggak kaget dan ternyata memang betul pada saat kita buka untuk data fastest atau pembalap terkencang time attackingnya pada saat race sprint kemarin adalah Jorge Martin dengan 1 menit 53.355 detik. Dan kedua adalah Fabio Di Giannantonio dengan 1 menit 53.370 detik. Dan yang mengejutkan ternyata Kang Mas, the fastest rider kemarin pada saat sprint, ketiga adalah Fabio Quartararo dari Yamaha. Ini adalah konfirmasi di mana IBB sudah sebutkan kesampaian bahwa Yamaha ini secara kecepatan nggak kalah sebenarnya, Cak. Mungkin gara-gara dia start dari belakang, mereka start dari belakang, sehingga ya itu tadi, kalau sudah start dari belakang untuk race MotoGP sekarang memang sulit ya untuk menyalip. Dan ini tergambar dari hasil Fabio, yang mana secara race pace ternyata dia sangat baik, Cak. Jadi di posisi ketiga dan keempat, bahkan Binder pun kalah dengan Fabio. Jadi kita lihat keempat ini Binder, kelima Maverick Vinales yang tercepat, dan Pecco hari ini, kemarin maksudnya saya, menorehkan waktu 1 menit 53.645 detik dan ini nongkrong di posisi ke-6. Jadi memang kalah ya secara race pace dibandingkan dengan Martin. Kemudian juga Alex Marquez ke-7, 8 Luca Marini, 9 dan sebagainya, sama Itip di sini, Cak. Dan terakhir adalah mengenai world standing, Cak. Dari sekian semuanya, maka dengan kemenangan Martin yang luar biasa, maka Martin mampu mendekatkan gap poinnya dari 14 menjadi 7 poin. Kita lihat gapnya hanya 7 poin. Ini artinya secara kompetisi terbuka sampai Valencia. Kemudian Bezzecchi ketiga dengan 94 poin gapnya dibandingkan dengan Bagnaia. Binder keempat, Zarco kelima, Espargaro ke-6, 7 Vinales dan Marini ke-8, Fabio Quartararo 9, 10 Miller, Alex Marquez 11, Fabio Di Giannantonio 12, dan kemudian Morbidelli ke-13, Marquez ke-14, Bastianini 16, Fernandez 17, Rins 18, Nakagami 19, 20 Fernandez, 21 Pedrosa, dan Mir 22, dan kemudian terakhir adalah Bautista yang tidak mendapatkan poin. Nah, kemudian juga untuk konstruktor, udahlah kita nggak usah baca, pasti Ducati ya dengan 638 poin. Kemudian KTM kedua, Aprilia 3, Yamaha keempat, dan Honda terakhir. Dan juga tim poin terbanyak adalah Pramac Ducati, kemudian Ducati Lenovo, Munifier 46, kemudian Red Bull dan Aprilia dan sebagainya. Sementara di sini, Cak, terakhir adalah Gas Factory Racing. Jadi itu gambaran buat sampean semuanya tentang bagaimana yang terjadi, bagaimana lap time-nya secara data, dan bisa kita simpulkan memang Martin is the fastest rider kemarin di sprint race. Nah, pertanyaannya, Cak, sebenarnya apa yang terjadi dengan Martin? Apakah memang Martin ngeprank kita atau memang Martin ini menemukan sesuatu pada saat race kemarin? Jadi kalau kita lihat ternyata konfirmasi dari Martin mengatakan bahwa dia pun juga bingung, Cak. Karena dari konfirmasi dari Martin dia kan agak ragu sebelumnya, dia nggak pede. Namun ternyata dia merasakan pada saat pertama kali nunggang motor kemarin, itu feel-nya berbeda banget. Nah, untuk berikan gambaran, daripada kita berspekulasi sendiri, mari kita intip apa yang dikatakan oleh Jorge Martin dan bagaimana komen dia tentang senggolan dengan Pecco Bagnaia. Karena ada beberapa komentar bahwa dia terlalu agresif, akan tetapi ternyata Martin memberikan penegasan bahwa itu tidak agresif, itu biasa saja. Berikut kata Jorge Martin setelah memenangkan sprint race di Qatar kemarin. Mungkin pengalaman sedikit membantuku. Aku sebenarnya sudah merasa super kuat di sesi pertama hari ini dengan ban belakang keras. Jadi aku cukup yakin bisa menang. Kualifikasi yang bagus itu penting dan menurutku ini juga merupakan kualifikasi yang bagus. Apalagi startku berjalan dengan baik. Setelah itu aku melakukan kesalahan kecil yang membuat Pecco dan Mark menyalipku. Tapi aku berhasil tetap tenang dan menunggu momen. Aku tahu keausan ban akan sangat signifikan, jadi aku mencoba mengatur ban dan pada akhirnya aku punya kekuatan ekstra untuk mengalahkannya. Awalnya aku memiliki keraguan sebelum balapan karena aku kesulitan sepanjang akhir pekan. Aku selalu kesulitan karena banku terus selip, jadi aku kurang pede. Makanya jujur, aku tidak menyangka bisa menang. Saat start sebenarnya aku melakukan kesalahan. Sulit juga untuk menyalip setelah itu karena celahnya sangat sempit. Jadi aku harus mengambil banyak resiko untuk menyalip ketika ada ruang yang bagus. Tapi aku memahami dengan baik di mana dan kapan aku harus melakukan manuver untuk menyalip. Ya, mungkin aku mengambil sedikit resiko untuk menyalip Pecco, Alex Marquez dan juga Marini. Tapi aku rasa itu biasa dan manuverku normal sesuai situasi. Justru di antara semua aku rasa yang paling berisiko adalah menekan di Gia
dibandingkan menyalip pembalap lain. Start selalu memiliki resiko besar, tapi posisiku sebenarnya sudah di depan Pecco saat senggolan. Aku berada di dalam dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun manuver lainnya ini adalah tempat yang sulit untuk disalip, tetapi aku melihat bahwa kecepatanku lebih kencang. Jadi aku harus mencobanya. Menurutku itu tidak beresiko. Oke, mungkin dalam situasi ketika dia menutup racing line, tapi menurutku itu bukan manuver gila. Seperti yang aku katakan, resikonya lebih besar pada last lap ketika Dijia menyerang dengan sangat kuat. Aku nge-push kuat tenaga pada lap terakhir. Aku harus melakukannya karena setiap poin kini sangat berarti. Keputusan yang tepat dan akhirnya aku menang. Tujuanku sekarang pasti, yakni untuk mengejar poin dan kami melakukannya hari ini. Jadi aku senang. Kami harus melakukannya besok juga. Aku yakin besok adalah hari yang paling penting buat kita semuanya, termasuk Pecco. Tergantung pada bagaimana keadaannya besok, sebab ceritanya akan berbeda di Valencia. Mudah-mudahan kami bisa mengumpulkan beberapa poin lagi, meskipun hanya satu, sangat penting untuk membawa ini ke Valencia. Aku rasa kami berada dalam posisi yang baik. Aku kuat hari ini dan aku bisa melakukannya besok pada saat race nanti, maksudnya, Cak. Yes, itu konfirmasi dari Jorge Martin. Jadi memang, Cak, kalau saya nanya dengan pembalapnya sendiri, mengatakan bahwa ya sebenarnya kemarin aku merasa memang nggak nyaman. Tapi ya semuanya kan tergantung dia, Cak. Tergantung Martin. Apakah kita kena prank ataukah Pecco kena prank, atau ini adalah semacam perang urat saraf ya, maksudnya ya gimana ya, kayak orang tuh kayak ditutupin potensi aslinya. Bisa saja demikian, kita nggak tahu, tapi yang jelas kita akan mengambil data dan fakta dari beberapa konfirmasi pembalap sendiri, termasuk juga dari beberapa media dan juga dari lap time-nya, yang mana memang kemarin Martin nggak istimewa. Tetapi pada saat sprint race dia kencang. Jadi apapun bisa terjadi dalam race. Dan tahu nggak, Cak, apa kata Pecco? Ternyata Pecco juga merasakan bahwa dia mengalami keanehan. Dia merasakan feeling motornya aneh. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dan ini dikatakan oleh Pecco Bagnaia termasuk manuver dari Martin, yang mana Pecco justru memberikan pujian dan Pecco siap untuk melayani manuver-manuver tersebut pada race nanti. Ini menarik, Cak. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian apa yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia, berikut kata Pecco Bagnaia. Sejujurnya aku merasakan feeling berbeda sepanjang akhir pekan. Reaksi motor berbeda. Aku jauh dari kata memiliki kecepatan dan konsistensi yang baik, seperti yang telah aku tunjukkan di pagi hari. Aku sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Kehilangan 7 poin sungguh menyebalkan. Aku menantikan race Minggu, karena pada kondisi normal kami pasti lebih cepat. Yang pertama, feelingku pada grip di belakang, bagian belakang bermasalah. Aku mengalami masalah saat keluar tikungan. Bagiku, begitu aku membuka gas, aku merasakan ban selip. Itu berbeda dibandingkan pada awal akhir pekan. Aneh. Aku melakukan 15 lap di pagi hari dengan ban bekas mulai hari Jumat dan aku cukup kencang. Dan lap timeku lebih cepat dibandingkan dengan lap time raceku. Aku rasa manuver Jorge yang agresif menyalip itu keren. Ini membuka situasi yang sangat aku sukai dan aku akan berusaha menjadi yang terdepan. Terkadang itu berhasil. Sejujurnya, hari ini aku berharap bisa berjuang untuk menang. Sayang, hari ini aku mendapatkan masalah dan feelingku buruk. Tapi aku optimis di hari Minggu aku memiliki kecepatan, dan untuk memenangkan race, sekarang aku nantikan race Minggu dengan lebih banyak antisipasi. Kami lebih kuat dalam balapan panjang. Senang rasanya kami bisa mencoba ban depan keras. Sulit untuk memahami di bagian ban belakang cengkramannya lebih buruk dibandingkan dengan free practice kedua. Itu kata Pecco Bagnaia, Cak. Aduh, Cak sampai mimpiran Kang Mas EBB. Jadi Kang Mas ya, dari sekian penuturan pembalap langsung bisa kita simpulkan bahwa dalam race apapun bisa terjadi, dan bisa kita tekankan di sini Kang Mas, bahwa ternyata memang pada saat pembalap di belakang pembalap lain itu adalah bencana. Dan itu terjadi pada Fabio Di Giannantonio yang awalnya seolah-olah sangat kencang bisa menekan Martin, tapi ternyata pada last lap maksudnya ya, dia gagal karena pada saat mendekati Martin, suhu ban depan naik dengan drastis dan ini membuat grip ban itu langsung drop. Itulah kenapa saat ini memang MotoGP itu lumayan aneh, Cak. Lumayan aneh itu dalam arti ya nggak asik lagi, karena adu salib itu menjadi sangat kecil sekali ya. Jadi sangat kecil dan sangat minim lah, kasarnya demikian. Kita nggak bisa salahkan Michelin, Cak, karena konfirmasi dari Michelin berkat adanya aerodinamika yang membuat pressure atau stres pada ban itu sangat besar. Jadi ini yang menjadi masalah, dan ini beda dibandingkan dengan masa lalu yang mana motor MotoGP minim dengan aero. Dengan banyaknya aero, dipastikan pressure atau stres pada ban jauh lebih besar, khususnya pada ban depan, sehingga mereka harus mengatur tekanan ban agar tidak terjadi namanya failure pada bannya. Gagal bekerja itu dihindari oleh Michelin ya. Jadi itu Kang Mas ya, yang bisa Ibu jabarkan semuanya. Jorge Martin tak terkalahkan pada race kemarin, sprint race. Namun sekali lagi, itu adalah sprint race yang hanya short run ya, kita katakan short run ya.
Jadi hanya sekitar 11 lap. Kemarin saja para pembalap sudah mengeluhkan banyak itu ternyata cepat habis. Luca Marini mengeluhkan bahwa traksi ban belakang sudah drop setelah 4 lap. Kemudian juga dari Jorge Martin sendiri memberikan penekanan bahwa dia harus manage bannya karena dia tahu bahwa degradasi atau pengikisan ban itu sangat cepat di Qatar. Dan next IWB akan bahas mengenai insiden tentang Alex Espargaro yang nampar Franco Morbidelli dan juga beberapa poin yang akan menarik buat kita bahas. Ini akan menjadi sebuah tema menarik kita bedah nanti, Cak. Itu aja update benar-benaran tentang Sprint Race Qatar. Dan kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lagi, Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandes.